Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, kembali di Basnas TV. Saya Karil Maulita dan inilah Basnas News selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Basnas melalui Zakat Community Development atau ZCD meluncurkan program pemberdayaan urban di Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Adapun program pemberdayaan urban yakni budidaya lele, program RW hijau hingga kebun keluarga Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan mustahik. Prosesi acara peluncuran program pemberdayaan urban dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan serta dihadiri oleh Saida Sakwan selaku pimpinan Basnas Republik Indonesia, PLT Direktur Pendistribusian dan Pendegunan Basnas Wahyu Tete Kuncahyo, Kepala Lembaga ZCD Basnas, Camat Matraman, tokoh masyarakat hingga para mustahik. Konsep pemberdayaan urban merupakan pemberdayaan yang digagas oleh Zakat Community Development Basnas dengan memanfaatkan lahan tidur di perkotaan yang dikonversi menjadi lahan produktif. Bertujuan untuk penyegaran lingkungan dengan melibatkan masyarakat setempat melalui moto 3B, yakni berubah, bebenah, dan bersama. Untuk mempercantik lingkungan, Saida Sakwan selaku pimpinan Basnas Republik Indonesia menyampaikan, program ini dapat menjadi model pemberdayaan urban yang terintegrasi dalam pengentasan kemiskinan berbasis dana zakat. Sementara itu Ardiansa selaku Camat Kecamatan Matraman menyampaikan rasa berterima kasih kepada Basnas telah memberikan kepercayaan kepada warga Matraman melalui program pemberdayaan urban sehingga memacu masyarakat menjadi produktif dan kreatif dalam mengelola lahan. Iya, jadi Kelurahan Kebon Manggis ini adalah kelurahan di mana kantor Basnas itu berada ya. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab sosial kita untuk memberdayakan mustahik di sekitarnya. Jadi kalau kita bisa memberdayakan mustahik di sekitar kita, itu artinya bahwa kita bisa melaksanakan praktek baik ya. Yang nanti program ini akan direplikasi oleh teman-teman Basnas di daerah. Nah, program yang di Kebon Manggis ini adalah program ZCD dalam Zakat Community Development. Artinya akan ada banyak program yang diintervensi, baik itu ekonomi, pendidikan ya. Yang sudah ada ekonomi di sini adalah urban farming. Nah, kenapa urban farming? Ini sebenarnya kita punya tujuan juga untuk menata lingkungan. Jadi bagaimana lingkungan di sini itu ditata dengan instrumen urban farming. Ya, pertama itu. Jadi secara sosial kita nanti punya social capital untuk menata itu. Setelah itu kita akan beranjak ke ekonomi, bagaimana para mustahik ini punya usaha-usaha. Salah satu contohnya adalah mereka melakukan peternakan lele ya. Kemudian menanam berbagai tanaman, baik tanaman hias maupun sayur-sayuran. Nah, ini diharapkan bisa meningkatkan income mustahik dan kita ingin ini lebih masif, lebih terukur ya dari sisi size, dari sisi dampak. Saya Andriansa, Camat Matraman, hadir bersama Pak Lurah Kebon Manggis dan jajaran hari ini mengikuti kegiatan launching program pemberdayaan urban di wilayah Kebon Manggis. Tentunya kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi kegiatan ini. Tentunya kegiatan urban Kebon Manggis ini sejalan dan searah dengan yang menjadi azas-azas pembangunan di daerah DKI Jakarta, yaitu bagaimana mencari alternatif development financing, bekerjasama, bersinergi, selaras, dan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan Basnas. Tentunya alhamdulillah, tentunya di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 kita harus bangkit, dan ini adalah merupakan salah satu upaya bagaimana membangkitkan semangat warga masyarakat dari semua sisi, bekerja sama dengan Basnas, bagaimana menumbuhkan kerjasama yang lebih baik, sehingga tadi angka-angka mustahik di wilayah Kebon Manggis bisa lebih kita genjot dan kita perbaiki kondisinya ke depan. Basnas terus melakukan perubahan nyata dari sisi mustahik hingga menjadi muzaki melalui berbagai program yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat sehingga para muzaki percaya Basnas sebagai lembaga terpercaya dalam menyejahterakan umat. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Rumah Sehat Basnas Sidoarjo bersinergi dengan Basnas Tanggap Bencana memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada warga yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Desa Timu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, berupa penyuluhan kesehatan hingga pengobatan pasca bencana.
Sehubungan dengan terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di Desa Timu, Kabupaten Bima, NTB pada 5 hari silam, menyebabkan warga yang bertahan di pengungsian mulai merasakan berbagai macam penyakit, diantaranya adalah penyakit kulit dan hipotermia. Merespon hal tersebut, Rumah Sehat Basnas Sidoarjo bersama dengan Basnas Tangga Bencana memberikan pelayanan kesehatan kepada warga. Adapun pelayanan kesehatan yang diberikan ialah berupa penyuluhan kesehatan hingga pengobatan pasca bencana. Para warga di Desa Timu sangat berterima kasih kepada Muzaki yang menyalurkan donasinya kepada Basnas, sehingga warga desa yang terdampak banjir dapat merasakan bantuan pelayanan kesehatan secara gratis. Mari bersama kita mendoakan korban yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor diberikan ketabahan oleh Allah dalam menghadapi musibah ini. Basnas juga mengajak masyarakat berdonasi meringankan beban saudara kita yang terkena musibah melalui kanal yang telah tersedia. Assalamualaikum, hai saya Zaskia Meka nih buat seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai lupa kita bersihkan harta kita dengan berzakat. Dan kalau bingung pengen nyalurin zakat kemana sih? Basnas saja, salah satu lembaga terpercaya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Basnas TV. Basnas Microfinance menyelenggarakan agenda Tadarus Mikro untuk internal tim Basnas Microfinance Desa dengan mengangkat tema pasar modal syariah guna mengedukasi dan menumbuhkan kesadaran berinvestasi khususnya di pasar modal syariah. Minimnya investor pasar modal Indonesia jika dibandingkan dengan jumlah total penduduk di Indonesia menjadi peluang besar untuk masyarakat belajar investasi di pasar modal syariah. Melihat fenomena tersebut, Basnas Microfinance menggagas pelatihan agenda Tadarus Mikro membahas mengenai pasar modal syariah. Dalam pelatihan tersebut menghadirkan pemateri Ahmad Nuryanto selaku trainer KP Bursa Efek Indonesia. Dalam pemaparannya, beliau menyampaikan mengenai istilah dan dasar-dasar ilmu dalam pasar modal syariah, mulai dari keunggulan berinvestasi di pasar modal dibanding jenis investasi lainnya, hingga dasar hukum kehalalan pasar modal syariah. Tim Basnas Microfinance Desa sangat antusias dalam mengikuti agenda pelatihan ini karena merasa mendapatkan ilmu baru, serta dapat meningkatkan literasi keuangan, khususnya dalam hal dunia investasi pasar modal syariah. Dalam jangka panjang, Basnas Microfinance akan terus membuat agenda pelatihan-pelatihan internal lainnya yang menarik guna meningkatkan skill, pengetahuan, dan wawasan tim BMD, sehingga dapat menunjang kinerja di masing-masing wilayah BMD. Pemirsa, informasi ini menutup jumpa kita hari ini. Tetap terus saksikan Basnas TV setiap harinya. Patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Karil Maulita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.